kondisi pasar tempe pasca kebakaran, di mana masih direlokasi di sekitar pasar tempe yang telah habis terbakar. Jadi mudah-mudahan dalam kunjungan Komisi 2 ini dapat memberikan nilai manfaat sehingga pembangunan ini nanti dapat berjalan dengan baik. Jadi pemirsa, pada kesempatan ini kami dari Komisi 2 melakukan kunjungan lapangan terkait dengan rencana pembangunan pasar tempe pasca kebakaran. Tentu kami dari Komisi 2 selaku mitra kerja dari dinas dalam kegiatan pasar ini harus mendalami juga supaya ini tidak ada lagi masalah yang itu ketika proses pembangunan ini berjalan nanti. Jadi kami bersama dengan tim Komisi 2 bersama dengan dari pasar untuk langsung kondisi yang ada di pasar tempe ini mudah dapat berjalan dengan baik. Kita lihat pokoknya perbahasan di bawah aja ada sektor kan si bagus kita sudah ada nih akses kendaraan lebih kendaraan bermotor biasa itu barang-barang berat tidak bisa diangkat apa ada bisnis ini berapa persen dari luas area yang menjadi tempat misalnya persen dari luas air sekitar persen apakah bukan 60% saya melakukan di lantai bawah ada
mengusir persoalan-persoalan yang bisa timbul manakala pasca pembangunan pasar modern nanti ini. Anggota komisi daerah ini dapat diskusi dengan pasar untuk mencari solusi dalam rangka rencana pembangunan ini. Proses pembangunan pasar tempe ini dibangun melalui anggaran APBN Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Prasarana Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar yang dibawa naungan Kementerian Pekerjaan Umum. Masalah pelaksanaan sekarang sudah berjalan, proses perencanaannya sudah kita lakukan sampai FGD kedua dan tahap perencanaan tersebut. Jumlahnya Pak? Jumlah perencanaan kios sebanyak 77 unit, sedangkan lossnya perencanaannya 900 lebih. Ada berapa lantai Pak? Yang di sementara perencanaannya 2 lantai. 2 lantai. Model bangunannya nanti bagaimana? Model bangunannya kita tetap memungkinkan ya bagaimana mengcover kearifan lokal budaya Wajo ya sekarang. Apakah sebelumnya diadakan pengkajian? Pernah dilakukan. Pertama kajiannya dilakukan oleh konsultan dari Kementerian PUPR Ya. Studi kelayakannya dilakukan pada bulan Januari Desember 2019 sampai awal Januari 2020. Rencana pelaksanaannya kira-kira kapan? Rencana pelaksanaannya setelah selesai proses perencanaan kemungkinan schedule-nya tahun ini mungkin antara bulan Juli ya, sudah siap untuk proses pekerjaan fisik, dan perencanaannya dia multi years ya, karena tidak memungkinkan untuk 1 tahun anggaran. Siapa nama satkarnya Pak? Satkarnya Pak Heri. Ayo. Atas nama siapa Pak? Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Wajo bersama dengan rekan-rekan anggota Komisi 2 berkunjung ke lokasi Pasar Tempe, dan sementara sekarang kita berada di Pasar Tempe dan kaitannya dengan apa yang akan direncanakan oleh pemerintah daerah untuk membangun kembali daripada Pasar Tempe ini. Kami dari DPRD sangat-sangat setuju, mengingat bahwa masyarakat penjual khususnya yang berada di luar Pasar Tempe yang merupakan pasar sementara sudah mengharapkan adanya bangunan Pasar Tempe agar supaya mereka bisa melakukan penjualan dengan lancar, dengan aman dan tidak was-was lagi. Oleh karena itu kami dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Wajo sangat-sangat mendukung agar supaya pembangunan Pasar Tempe ini dapat terlaksana, dapat terrealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira demikian komentar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan Pasar Tempe ini sebenarnya pasar yang sangat potensial, yang pasar yang mendukung, menyangga pasar ibu kota seperti Pasar Sentral, di mana Pasar Tempe ini tempat bertemunya pedagang dan pembeli yang transaksinya secara tradisional, yang menyediakan berbagai komoditi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat perkotaan Kota Sengkang, sehingga keberadaan Pasar Tempe ini patut dan harus dipertahankan, harus ditingkatkan pelayanannya agar kiranya ke depannya
masyarakat sekitar pasar tempe ini khususnya dan pada umumnya masyarakat Kabupaten Wajo dapat melakukan transaksi jual beli di pasar tempe ini dengan aman, tentram dan bersih. Demikian tanggapan kami selaku anggota DPR Komisi 2. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama teman-teman Komisi 2 dan mitra kerja Komisi 2 dalam hal ini Dinas Pasar berkunjung ke pasar tempe setelah pasca kebakaran kemarin. Alhamdulillah kunjungan kita kali ini melihat langsung lokasi pembangunan pasar tempe yang sudah direncanakan melalui anggaran APBN lewat Kementerian PUPR. Anggaran 48 miliar, fisik 42 miliar kalau tidak salah ya, 42 miliar. Jadi mudah-mudahan anggaran ini tidak terdampak juga corona, ada relokasi, mudah-mudahan. Tapi sampai hari ini berdasarkan informasi bahwa anggaran itu masih tetap. Ya mudah-mudahan Wajo bisa mendapat anggaran itu untuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan pasar tempe kita ini. Ya, kedua, mudah-mudahan juga bisa dilaksanakan tahun ini, minimal di akhir tahun. Dan pembangunannya tentu multi year, bisa 1 sampai 2 tahun tergantung nanti situasinya ada. Yang kedua, konsep pembangunannya adalah modern tradisional kalau tidak salah ya. Dan ada beberapa masukan dari teman-teman Komisi 2 dan teman-teman Dinas Pasar bahwa konsepnya adalah modern tradisional. Tempe ini kita kenal sejak dari dulu bahwa tempe ini adalah pasar tradisional yang banyak dikunjungi orang karena terkenal ikannya. Karena memang di sebelahnya ada danau tempe. Jadi konsep itu yang kita pertahankan sampai hari ini adalah kearifan lokal bahwa tempe ini adalah penghasil ikan, khususnya ikan tawar. Jadi konsepnya pasar ini ada 2 lantai. Pertama lantai dasar itu adalah penjual ikan, penjual sembako. Jadi saya kira ini sudah tepat sekali menurut saya berdasarkan masukan teman-teman dari Dinas Pasar, teman-teman Komisi 2 bahwa kalau bisa lantai pertama ini adalah diutamakan penjual ikan sembako lah. Ya, supaya masyarakat bisa fokus untuk menjual di situ. Lantai 2 pakaian jadi, campuran dan lain sebagainya. Satu lagi usulan dari teman-teman nanti di FGD berikutnya ketiga, mudah-mudahan bisa terakomodir kalau anggarannya cukup, bahwa lantai 3 itu kalau bisa ada tempat kuliner semacam kafe, warung dan lain sebagainya supaya kita bisa melihat view danau tempe lah kalau siang sampai sore. Ya mudah-mudahan ini berkat perjuangan teman-teman Dinas Pasar Komisi 2 yang terus memantau mendorong pembangunan ini, ya mudah-mudahan bisa terlaksana secepatnya karena kondisi sekarang ini sama kita tahu bahwa kita ada pandemi. Ya mudah-mudahan anggarannya juga tidak terdampak. Tapi insya Allah kita akan tetap berjalan sama-sama dengan teman-teman Dinas Pasar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Sarwan, anggota DPRD termuda dari Kabupaten Wajo, Komisi 2. Saat ini kita bersama teman-teman dari Komisi 2 mengadakan kunjungan ke Pasar Tempe, yang dimana kita tahu bahwa akan diadakan pembangunan Pasar Tempe yang dananya berasal dari APBN. Mudah-mudahan kedepannya Komisi 2 dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara baik. Terima kasih. Jadi pemirsa, baru tadi kami dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Wajo melakukan kunjungan baik di luar pasar maupun di dalam Pasar Tempe pasca kebakaran ini dalam rangka meninjau lokasi untuk melihat kondisi sesuai dengan rencana pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan Pasar Tempe ini pasca kebakaran, di mana telah disampaikan tadi oleh rekan-rekan bahwa Pasar Tempe ini mudah-mudahan dalam tahun ini dapat
dibangun dengan baik sehingga ini dapat berjalan dengan baik. Nah, Komisi 2 telah memberikan berusaha untuk memberikan kontribusi pemikiran baik terhadap kondisi fisik pembangunan nanti ke depan maupun tentang nilai sosial yang ada. Kami karena harapan kami dari Komisi 2 mudah-mudahan dengan pembangunan pasar tempe ini tidak memberikan dampak sosial yang memberikan suatu pekerjaan berat bagi pemerintah. Jadi kita harapkan bahwa dengan selesainya pembangunan ini nanti betul-betul memberikan kontribusi kepada masyarakat pasar tempe ini sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah, harapan kita semua dapat tercapai dengan baik. Nah, disinilah peran kami dari Komisi 2 untuk melakukan pengawasan terkait dengan proses pembangunan itu. Alhamdulillah teman-teman tadi dari Komisi 2 telah memberikan saran dan pendapat terkait dengan rencana pembangunan itu. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini senantiasa berberkah dan dapat memberikan diri manfaat kepada masyarakat Kabupaten Wajo. Inilah yang sempat kami laporkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pembangunan pasar tempe ini yang merupakan pasar penyangga kebutuhan pokok, terutama menyangga beberapa pasar-pasar yang ada di Kabupaten Wajo secara umum. Karena pasar tempe ini merupakan pasar di mana pada pagi hari merupakan pasar tumpah, dalam arti bahwa semua kebutuhan pokok yang akan dijual, kebutuhan sembako yang akan dijual di beberapa pasar ada di wilayah kecamatan-kecamatan yang tersebar di Kabupaten Wajo merupakan pemenuhannya berasal dari pasar tempe ini, di mana pada pagi sekali para penjual yang menjual di beberapa pasar yang ada di kecamatan membeli kebutuhan untuk jualannya di pasar tersebut. Olehnya itu bahwa ke depan nanti di dalam juga pembangunannya ini ada semacam space atau ruang di mana aktivitas jual beli secara grosir di pemenuhan sembako ini ada ruang atau space yang tersedia nanti di mana tetap mengacu bahwa pembangunan daripada ini pasar tempe adalah pasar tradisional modern dengan tidak menghilangkan kesan kearifan lokal daripada Kabupaten Wajo sendiri. Yaitu kami harapkan nanti ke depan juga semoga di dalam perencanaannya ini ada brand-brand yang dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat atau pengunjung bahwa ada brand daripada Kabupaten Wajo itu ciri khas Sutra. Mudah-mudahan nanti ke depan ini juga pasar-pasar yang lain bisa mengikut daripada brand-brand di mana bisa memberikan ciri khas tersendiri bahwa pada saat seseorang pengunjung dari luar kabupaten sudah bisa memberikan kesan bahwa batik memang merupakan ciri khas daripada Kabupaten Wajo ini. Olehnya itu di dalam perencanaannya ini tetap kami upayakan bahwa ada kesan brand daripada Kabupaten Wajo, yaitu ciri khas daripada sutranya. Intinya bahwa insya Allah ke depan 34 pasar ini merupakan hal yang kami harus tata bagaimana bisa tertata dengan baik, senantiasa bahwa kesejahteraan masyarakat tetap kedepankan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih.